Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Nurfitri Siti Mardiah di mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, masih tentang penghargaan pegawai. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu penghargaan, alasan pemberian penghargaan, jenis-jenis penghargaan, sampai dengan manfaat penghargaan. Dan ternyata banyak di antara kalian yang pernah mendapat penghargaan, baik itu penghargaan berupa materi maupun penghargaan non-materi. Sehingga Ibu yakin kalian semua sudah memahami seperti apa penghargaan itu. Nah, materi pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai kriteria penghargaan. Ya, karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja baik atau memiliki prestasi, tentu saja mereka harus diberikan sebuah penghargaan. Nah, agar penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pegawainya dapat bermanfaat, maka perusahaan perlu memperhatikan kriteria-kriteria dalam pemberian penghargaan. Apa saja sih kriterianya? Yang pertama, penghargaan harus dihargai oleh penerima. Artinya, jika penghargaan yang tidak bernilai di mata penerima, maka tidak akan memotivasi mereka untuk berprestasi. Artinya, penghargaan yang diberikan perusahaan harus memiliki nilai agar penghargaan tersebut memberikan dampak. Nah, yang kedua, penghargaan harus cukup besar agar memiliki dampak. Artinya, jika sebuah perusahaan akan memberikan penghargaan, maka pemberian penghargaan tersebut harus diadakan secara besar-besaran, harus diumumkan secara luas agar memiliki dampak terhadap penerimanya, yaitu pegawai atau karyawannya. Kemudian yang ketiga, penghargaan harus dapat dimengerti oleh penerima, dalam hal ini yaitu pegawai. Ya, jadi pegawai atau karyawan harus mengerti, harus memahami dengan baik mengenai alasan pemberian penghargaan. Kenapa sih perusahaan memberikan penghargaan? Kayak gitu ya. Dan penerima atau karyawan juga harus memahami nilai dari penghargaan itu sendiri atau nilai dari penghargaan yang mereka terima. Kemudian yang keempat, penghargaan harus diberikan pada waktu yang tepat. Artinya, penghargaan harus diberikan setelah pegawai atau karyawan menghasilkan kinerja. Kenapa? Karena jika tidak diberikan dengan segera, maka penghargaan tersebut akan kehilangan dampak sebagai pemotivasi pegawai atau karyawan. Kemudian yang kelima, dampak dari penghargaan harus dirasakan dalam jangka panjang. Artinya, perusahaan harus memberikan penghargaan kepada pegawai yang sifatnya jangka panjang. Perasaan bahagia karyawan ketika mendapat penghargaan tersebut masih bisa dirasakan dalam jangka panjang. Dan
Kriteria penghargaan yang terakhir yaitu penghargaan harus dapat diubah. Nah, itu dia beberapa kriteria penghargaan. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan. Terdapat 4 faktor yang harus dijadikan dasar dalam mempertimbangkan kebijakan penghargaan. Yang pertama yaitu konsistensi internal atau yang kadang-kadang disebut dengan keadilan internal. Nah, konsistensi internal atau keadilan internal ini merujuk kepada pekerjaan atau tingkat keahlian di dalam sebuah perusahaan yang membandingkan kontribusi mereka atau kontribusi pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Artinya, konsistensi internal ini menjadi salah satu faktor yang menentukan besarnya imbalan pada pekerjaan pegawai, baik itu pekerjaan yang sama maupun pekerjaan yang berbeda. Kemudian, faktor yang kedua yaitu kompetensi eksternal. Nah, kompetensi eksternal ini adalah penetapan besarnya penghargaan pada tingkatan di mana perusahaan masih memiliki keunggulan kompetitif dengan perusahaan lain, sehingga perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang memiliki keunggulan atau karyawan yang berkualitas untuk tetap bekerja di perusahaan. Yang ketiga adalah kontribusi karyawan. Nah, kontribusi karyawan ini merupakan penetapan besarnya penghargaan yang merujuk kepada kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Penghargaan dapat ditetapkan berdasarkan senioritas. Artinya, seberapa lama dia telah bekerja di perusahaan, kemudian juga berdasarkan prestasi kerja dan yang lainnya. Nah, yang keempat, faktor yang harus dijadikan dasar dalam mempertimbangkan kebijakan penghargaan yaitu administrasi, seperti aspek perencanaannya, anggaran yang tersedia di perusahaan, komunikasinya, dan evaluasinya. Nah, itu dia keempat faktor yang harus dijadikan dasar dalam mempertimbangkan kebijakan penghargaan. Sekian materi pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.